Oke, kita nggak bisa pungkiri ya kalau sekarang itu kayaknya hampir di semua perusahaan bahkan ya udah mulai adopsi AI. Nah, cuma akhirnya jadi banyak kekhawatiran ya buat teman-teman, terutama, teman-teman yang misalnya belum terlalu senior ya. Kenapa? Karena dengan pakai AI itu memang kita kerjanya akan jadi lebih produktif ya, bahkan mungkin ngerjain sesuatu itu bakal lebih cepat ya. Coba pertanyaannya nanti skill kita gimana gitu ya. Banyak yang akhirnya insecure ya, ya akhirnya, mikir kayaknya skill saya malah berkurang gitu ya atau turun ya dengan menggunakan AI. Memang aplikasinya jadi ya, memang semuanya terasa lebih cepat, tapi kok merasa kayaknya kemampuan saya berkurang gitu ya. Kalau saya nggak menggunakan AI, kayaknya saya nggak bisa apa-apa deh. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, ini kita juga bisa lihat ada pertanyaan ya dari, kok salah ya? Pertanyaannya hampir mirip ya. Jadi bikin fitur menggunakan AI itu bikin lebih produktif, tapi ujung-ujungnya merasa kok kayaknya belum matang secara fundamentalnya. Nah, harusnya seperti apa sih ya kalau kita mau, eee, tetap pakai AI gitu ya, tapi skill kita tuh bakal improve. Oke, jadi saya sendiri ya saat ini hampir tiap hari kayaknya menggunakan AI ya, bahkan sekarang, porsi coding saya mungkin hampir sedikit sekali gitu ya. Nah, kebanyakan sih menggunakan AI. Nah, cuma pertanyaannya gimana saya untuk memastikan bahwa skill saya itu tidak berkurang. Nah, simpelnya kayak gini, kalau teman-teman misalnya pakai AI ya, ini contohnya teman-teman gitu ya. Nah, kita ya, lalu kita gunakan AI gitu ya, itu kan nanti ujung-ujungnya kan untuk menghasilkan produk ya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya, kita misalnya ya yang jago teknis ya, nanti ada orang lain di sini ya, yang tidak ngerti teknis sama sekali misalnya ya, tidak ngerti teknis. Nah, ketika menggunakan AI yang sama gitu ya, itu kan nanti ujung-ujungnya hasil produknya itu pasti mungkin mirip-mirip aja gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya orang mikir, ya udah kalau gitu ngapain jago teknis gitu ya. Toh hasilnya gitu ya bakal mirip-mirip juga, apalagi nanti AI yang ngerjainnya gitu ya. Kita cuma tinggal nge-prompting dan seterusnya, selesai gitu ya. Nah, tapi nanti balik lagi gitu ya. Kalau di perusahaan itu kadang perusahaan itu kan kalau bikin produk itu kan nggak cuma dibikin habis itu ya udah gitu ya. Karena butuh di-maintain juga ya, butuh di-improve dan lain-lain. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya harus yang ngerti secara teknis ya. Nah, walaupun misalnya kita nggak teknisnya nggak dalam banget gitu ya, tapi kan minimal kita harus ngasih detail EA-nya ya, misalnya ada error ini, log-nya ini dan lain-lain. Kalau bayangin kalau yang nggak ngerti apa-apa gitu ya, nah cuma bisa nge-prompt gitu ya, nggak ngerti ketika ada error kenapa, cuma bilang, "Kok saya kayak gini kok nggak keluar datanya?" Gitu ya, tapi nggak jelas itu error-nya ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya tetap ujungnya kita harus ngerti teknis. Nah, strategi yang biasa saya gunakan adalah, kalau kita mau bikin sesuatu ya, itu pastikan kita ngerti hasilnya dulu ya. Jadi kita harus tahu ini kode akhir seperti apa, bisa dibaca sama kita gitu ya, bisa dimengerti sama kita. Nah, kalau teman-teman sampai nggak ngerti hasil kodenya ya, itu memang agak problematik ya. Jadi kalau bisa sih teman-teman harus ngerti ya. Kalau teman-teman nggak ngerti hasil kodenya ya, teman-teman sesimpel ya udah belajar berarti ya. Sesimpel belajar gitu ya. Ya teman-teman bisa gunakan AI untuk belajarnya gitu ya. Atau bahkan kalau teman-teman misalnya mau membuat produk sesuatu yang teman-teman sendiri sebenarnya nggak ngerti, teman-teman juga bisa ini ya, diskusi, atau brainstorm ya. Dengan AI, ya contohnya ya terakhir saya itu bikin aplikasi akunting. Saya tuh belum pernah seumur-umur, nge-handle aplikasi akunting, akhirnya saya harus belajar akunting. Ya akhirnya saya belajar menggunakan AI juga. Aplikasi akunting itu seperti apa sih gitu ya, cara kerjanya gimana gitu ya dan lain-lain. Akhirnya ketika implementasi itu saya akhirnya ngerti, oh seperti ini ya. Jadi ketika nanti hasil akhirnya itu saya tetap mengerti juga. Jadi sesimpel kayak gitu. Jadi diawali dengan belajar dulu ya, brainstorm dulu dengan si AI-nya. Nah, nanti hasil akhirnya pertanyaannya kalau gitu kan, kalau semua orang akhirnya bisa bikin dengan AI, nanti gimana dong? Nanti kita yang udah jago teknis akhirnya ke-replace juga sama orang-orang yang nggak ngerti teknis tapi bisa nge-prompting dengan baik. Oke, sekilas kayak kelihatan bener sih ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman coba perhatiin nih. Nah, misalnya ya, kita di sini ya, eee ada orang ya, contohnya di sini kita lihat ini deh, supir deh ya, ada orang misalnya cuma bisa A gitu ya, A itu cuma bisa nyetir gitu ya. Lalu di sini ya, ada B, B itu selain bisa nyetir ya, dia juga bisa ngerti ngerti mesin.
ngerti mesin mobilnya gitu ya, bahkan bisa tuning, mesin mobilnya. Nah, lalu dia akan diberi satu mobil yang sama gitu ya. Nah, simpel kan? Nanti si A itu otomatis dia bisa nyetir juga ya, pakai mobil yang sama, B juga sama bisa nyetir ya. Nah, jadi secara ini anggap aja ini AI-nya nih ya, atau hasil produk AI-nya ya. Semuanya bisa ya. Nah, cuma permasalahannya next-nya gimana? Kan mobil itu nggak cuma bisa cuma disetirin doang, pasti kan nanti ada masalah gitu ya. Contohnya bahkan si A itu cuma taunya nyetir, dia nggak tahu kalau mobil itu harus ganti oli misalnya dan lain itu nggak tahu misalnya. Dan tetek bengek yang seperti itu gitu ya, itu kan harus orang yang ngerti ya. Jadi kalau kita orang teknis itu pasti ngerti detail aplikasi seperti apa, errornya seperti apa, struktur datanya seperti apa, database-nya kayak gimana dan lain-lain itu semuanya kita pasti ngerti. Nah, jadi itu tetap benefit buat teman-teman yang ngerti teknis apalagi ngerti fundamental dengan baik. Nah, jadi kalau memang gara-gara AI teman-teman bahkan nggak ngerti sama sekali itu memang jadi bahaya. Tapi kalau teman-teman semuanya masih ngerti semuanya, nggak ada masalah gitu ya, ya harusnya sih nggak ada masalah ya. Nah, bahkan sekarang juga saya selalu kalau misalnya mengerjakan sesuatu biasanya sih memang menggunakan AI agent untuk sekarang gitu ya. Tapi baik lagi ujung-ujungnya harus ngerti ya dan bahkan harus kita review. Kalau sampai ketika teman-teman review nggak ngerti hasil kodenya, berarti kita perlu belajar lagi. Sesimpel kayak gitulah. Jadi kita pokoknya belajar lagi. Nah, jadi bedanya kalau dulu itu kan ya, kita belajar, 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 akhirnya ngerjain sesuatu sendiri. Kalau sekarang ya beda ya, kita belajar, 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 ngerti konsepnya, ngerti fundamentalnya, ngerti dengan baik struktur code desainnya, nanti kita minta AI aja untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita ngerti. Kalau kita ternyata nggak ngerti hasilnya, ya berarti ada dua ya, antara kita memang belum upgrade ilmunya, atau yang kedua mungkin AI agentnya salah implementasi. Nah, di sini teman-teman yang harus melakukan koreksinya.